Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, semoga tetap semangat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kamu hari ini? Baik. Sudah pada istirahat? Ya. Sudah makan? Belum kalau makan sih sudah sini. Sudah pipis semuanya? Ya. Kalau misalkan ada yang mau ke Nah, tujuan pembelajaran kali ini tentang struktur tubuh virus dan infek ya. Mulai pembelajaran kali ini kita absen dulu, absen yang pertama Sri Mulyani, Soyet, Harman, Alisa, Mbak Safina Ayu, Alvinas, Fitriani, Juan, Firdaus, Aditya, Oktaviani. Untuk sebelum memulai pembelajaran kita nyanyi dulu ya, sebelum kita nyanyi lagu Indonesia Raya dan berbunga ya. Ganti nanti yang lagunya berbunga ya. Siap kita berdiri. Panas sama dia. Cuacanya lagi panas ya. Kipasnya belum nyampe ya. Oh, jalan baik. Oh, baik. Yang kedua ya, yang kedua diganti yang
deh. Variasi ya. Vokal dong. Nah, kalian tahu nggak tentang virus? Virus itu berapa tahun mulai muncul di Indonesia tahun berapa? 2019. Nah, 2019 kalian vaksin tahun berapa itu? Tahun 2020. Sebelumnya ya, supaya mencegah dari alhamdulillah di atas kurang ya. Terus berapa lama virus corona? 3 tahun. Maksimal ya. Ya. Alhamdulillah udah tidak. Jadi Ibu akan materinya tentang bakteriofag ya. Kemarin juga ada yang belum praktek alat perawatannya ya. Lalu kita mendeskripsikan proses siklus titik dan isogenik ya, tujuan pembelajarannya menganalisis persamaan dan perbedaan siklus titik dan isogenik dan menganalisis kondisi terjadinya siklus titik dan isogenik. Nah, siklus titik dan isogenik ini ada dua jalur ya, pertama replikasi virus di mana siklus titik menyebabkan kematian sel inang. Sedangkan siklus isogenik memungkinkan virus bereplikasi ke dalam DNA sel inang tanpa menghancurkannya. Nah, itu nanti akan menjadi jangka-jangkanya pertama absorpsi virus mengenai pada sel inang, ada penetrasi, dan ketiga tahap selanjutnya pada penetrasi siklus virus mengambil alih kendali sel inang, mereplikasi dirinya secara massal dan akhirnya menyebabkan sel inang pecah krisis untuk melepaskan virus baru. Dan pada isogenik virus bergabung pada DNA sel inang membentuk protein sel inang tetap hidup dan membelah diri membawa virus DNA bersama kemudian siklus ini berlanjut menjadi siklus titik jika ada kondisinya yang terjadi siklus titik dan isogenik itu menghancurkan sel inang dan melepaskan virus baru. Ya, dengarkan anak-anak. Ya, kondisinya terjadi siklus titik dan isogenik itu terjadi ketika virus menghancurkan sel inang untuk melepaskan virus baru. Siklus isogenik terjadi ketika virus menggabungkan materi genetiknya dengan DNA sel inang dan membiarkan replikasi bersama spesimen. Siklus titik dan isogenik. Nanti ada video YouTube-nya ya. Awalnya menjelaskan sebentar tentang contoh nyata bakteriofag dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya di mana? Itu diperkirakan sebagai alat untuk melawan infeksi bakteri seperti di dalam pengembangan Stratipek untuk mengobati infeksi bakteri yang kebal antibiotik. Selain itu, bakteriofag juga secara alami berada di lingkungan ya, termasuk di dalam tubuh manusia dan lingkungan berperan mengendalikan populasi bakteri patogen. Contoh spesifiknya adalah bakteriofag T4 yang menginfeksi bakteri E. coli. Ini ya, anak-anak berdiri dulu ya. Di sini SPP dulu supaya kalian semangat.
kalau kita simak video tentang virus Simak video ini. Bakteriofag atau disebut juga dengan istilah paga merupakan salah satu jenis virus yang menyerang bakteri. Jenis bakteriofag yang paling banyak ditemui adalah berjenis T4 yang memiliki inang bakteri Escherichia coli atau disebut E. coli. Bakteri E. coli diketahui berasosiasi di dalam saluran pencernaan mamalia, termasuk juga manusia. Dengan adanya bakteriofag T4 ini sangat bermanfaat dalam mengendalikan populasi bakteri E. coli agar tidak berbahaya bagi tubuh manusia. Bakteriofag memiliki ukuran tubuh antara 24 hingga 200 nanometer, yang ukurannya lebih kecil dari ukuran bakteri yang berkisar antara 500 hingga 5000 nanometer. Ukuran tubuh yang sangat kecil ternyata memiliki struktur bagian tubuh yang cukup kompleks, dengan beberapa fungsi yang berguna dalam mekanisme intinya. Berikut merupakan model 3 dimensi dari virus bakteriofag T4. Secara umum, struktur dua bakteriofag terdiri dari bagian kepala dan ekor. Kepala bakteriofag berbentuk polihedral atau persegi banyak yang dibentuk oleh protein bernama kapsomer. Kapsomer akan saling bergabung membentuk struktur yang dinamakan kapsid. Kapsid berfungsi untuk melindungi materi genetik yang berada di dalamnya. Materi genetik bakteriofag adalah berupa untai ganda DNA yang berfungsi sebagai cetak biru untuk memproduksi protein struktural yang membentuk tubuh virus. Selanjutnya di bawah kepala terdapat struktur yang disebut dengan istilah leher. Leher virus berfungsi untuk menghubungkan bagian kepala dengan selubung ekor yang berada di bawahnya. Kemudian terdapat suatu selubung ekor yang dikelilingi oleh 24 cincin anular. Struktur ini dapat berkontraksi saat terjadinya fase injeksi materi genetik ke dalam tubuh sel bakteri. Di dalam selubung ekor juga terdapat semacam lubang saluran yang berfungsi sebagai saluran materi genetik yang nantinya akan diinjeksikan saat fase injeksi. Selanjutnya terdapat struktur serabut ekor, di mana serabut ekor ini berfungsi sebagai reseptor atau alat untuk menempel pada permukaan sel inang. Kemudian di bagian bawah tubuh virus terdapat struktur berupa lepeng basal dan juga terdapat sebuah jarum protein yang berfungsi untuk melubangi dinding sel bakteri. Cara melubangi sel dinding bakteri yaitu dengan dibantu dengan suatu enzim balisis atau disebut dengan enzim lysosome. Demikian penjelasan singkat mengenai struktur dan fungsi bagian tubuh bakteriofag. Semoga dapat menambah pengetahuan seputar ilmu biologi. Mas Iki di sini dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Kalau manusia ada makanan dan minum, bagaimana dengan virus? virus. Ya, maknanya virus tidak makan dan minum karena dia bukanlah organisme hidup dalam arti yang kita pahami seperti makan, minum, dan lain-lain itu tidak ada. Karena tidak memakan dan minum, tapi
atau badan tidak memasukkan energi sendiri. Jadi virus itu dikatakan sebagai benda mati kalau tidak makan, tidak minum. Ya. Dan juga bisa dikatakan benda hidup karena dia bisa bereproduksi kemudian dia bisa berkembang biak. Lagi? Ayo kakak lihat terus. Bu, apa bedanya sitosistik dan lisogenik? Lisogenik Tadi itu sitogenik dan belum ya, belum ada sebelumnya ya. jadi durasi sendiri. Jelasin ya tentang reproduksi tentang virus ya gitu ya. Jadi virus kritik itu adalah virus yang menyerang sel inang ya, mereplikasi dalam sel genetik yang menyebabkan sel inang secara langsung menempel atau interaksi nantinya ya sosial ada replikasi seperti itu ya. Nanti ibu lebih jelasnya ada di video berikutnya ya. Kalau siklus lisogenik itu lebih banyak daripada siklus litik, lebih banyak dari siklus litik. Misalkan siklus litik ada 5 proses, kalau itu ada 7 proses ya. Atau bisa menjadi 10 langkah-langkah apa tersebut ya. Nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, nanti ada videonya di sini. Ada pertanyaan lagi? Ya. Siapa sih Bu orang yang pertama kali mempelajari tentang virus? Itu ada Adolf Meyer ya, pada tahun 1883. Itu dia mengamati penyakit pada daun tembakau, Jadi di daunnya itu terdapat bintik-bintik kuning. Nah, itu diketahui bahwa itu adanya identifikasi dari virus tersebut. Daun tembakau. Pada tahun 1883 sebelum ibu lahir. Ibu nggak tahu ini menurut buku ya, menurut buku yang dibaca. Ada pertanyaan lain? Mati ya. Sekarang kalau berarti kalian mengisi LKPD dulu. Wah, ini tangannya tahu sih nih, jangan lupain. Udah nih, mau naon jangan lupain baik. Lalu sih begitu sih dua dibagi 10. Lor baik. Dua bagi 5, kalau 3 bagi 5. Ya kalau 4 tambah 3. Ya cuma misi kakak sini. Kakak. Sebenarnya lagi ya. Yes. Ada juga. Ada. Satu aja Bu, satu orang satu orang. Iya. Orang satu. Jadinya jangan ada semua. Ada si mongol itu. Ada anggaran ini nilainya sendiri juga kalau punya dapat ya nilai kan ada titiknya soal kalian bisa
Kerjasama. Itu buat kasih penampilan gitu. Kalau penampilan mungkin bisa, kalau tangan bisa kan, kita juga bisa. Kalau kalian mengerjakannya bisa, berarti mengerjakan menulis berarti sangat kalian bagus. Kalau kalian tidak menulis tidak menjawab itu, nanti ibu nilai nggak ada nilainya, nggak ada aktivitasnya ya. Menulis apa menulis nanti mempresentasikan siapa ke depan. Kalau kalian menulis berarti kalian yang tidak menulisnya berarti maju ke otaknya. Bukan. Yang ini baru. Ini aja Pak. Selonjoran Gak gini.
Ada. Ah, Misalnya, bisa saya nanti tinggal ngomong. Sendiri-sendiri baik biar aja lah. Kelompok-kelompok sendiri-sendiri gitu. Gitu aja. Biar waktunya pas kan tadi ibu waktunya kan. Sendiri-sendiri. Saingannya kedua-duaan Ini tapi kelompoknya dua orang kan yang satu nulis yang satu ngambil depan gitu kan. bukan kayak gitu, jadi yang nyanyi aja Tapi mempresentasikan satu udah ditawarin aja nih Iya, cepat-cepat. iya gitu. Presentasinya dua orang lagi apa namanya? Dua orang lagi. Tapi jangan yang tadi, jangan yang Ya, misalnya enggak sering. udah yang laki-laki mah seorang ya di angkatan ya saya tapi ya nanti gede ini apa sih? sama siapa jual Apa? baju depan No. jelasin dulu ngomong Pusing. Kepalanya. Air pusing. bacain doang nanti bisa dapat nilai ya itu lagi ya ayo aja sudah belum waktu dipresentasikan Saya juga aja. Sendiri-sendiri. Kalau cewek sendiri-sendiri cowok belum. Cewek dua, cowok tiga, berarti kan pas 5 tuh 5 ya. Kamu itu bebas. Cek. Nah, ayo. Nanti cowok ya. Iya gitu dong, cewek sendiri.
Satu vaksin, 2 dinas saniter, 3 leher, 4 sabuk ekor, 5 tugas, 5 yayasan. Vaksin berfungsi sebagai melindungi mandiri genetik. Gena berfungsi sebagai informasi yang dibutuhkan sel untuk membentuk protein. Leher berfungsi sebagai pengukuran skala dan ekor sebagai saluran keluarnya materi genetik. Sabuk ekor berfungsi mengambil dari sinekel pada permukaan sel dari secara spesifik. Ambil dari kelompok laki-laki virus. Satu kapsid, nomor 2 asam DMK, sabuk ekor, 4 serabut ekor, 5 lem dasar, 6 jalan busuk. Satu kapsid fungsinya menjadi penyakit tangan, 2 asinnya membawa langsung mengeluarkan diri, 3 ekor untuk menginjeksikan DNK, 4 serabut ekor, alat pengenal permukaan diri, 5 lem dasar menstabilkan kondisi virus, 6 jarum busuk. Fungsinya alat pendorong. Cewek, ada lagi yang mau maju? Jadi tadi yang kecil lagi yang bikin ini. Ini sama Sendiri-sendiri kan tadi. Ibu. di tulisan saya dulu yang belum bisa. Mengenali bagian apa ini? Ini maju dan ya Ini lagi.
Ini siapa sih orang ini? Masya Allah. Tinggal ngebacain doang gitu. Oke. Apa? Isi karir dia. Ya. Kalau dia isi jelas. Bagus. Itu keduanya sama Aisyah. Terus siapa lagi yang mau masuk? Adit suka Gimana? Berdua ya? Berdua ya, sama Rizky ya. Kalau itu tuh Radit, tapi bacanya sedikit-sedikit. ya beli dia bareng-bareng. Ini sih, bareng kan? Ayo. Apa sama dulu? Ini kok baru aduh.
struktur bakteriofaga virus. Satu kalsium, 2 DNA, tiga selubung ekor, 4 ekor, 5 lempeng dasar, 6 jarum penusuk, 1 bangkai agar tetap aman, 2 data berisiko Sehat berarti. lebih banyak virus, 3 ekor untuk mendorong ekor menuju dinding air, 4 ekor menembus dan mengenai bagian dinding bakteri, 5 lempeng dasar tempat berolahraga 100 ekor dan jarum penusuk, 6 jarum penusuk menembus dinding bakteri. Lagi. Ada yang mau lagi? Ada yang mau cuma satu. Bukan kamera. Kamera. Yuk, kamera. Ya udah kalau misalkan itu, tapi kalian ngerti semua malah bisa ini. Bully juga orang Ya, mati. tebel. Celeng tuh. Iya, guys. Juga. Mager ya, cewek kebanyakan mager. Isi balik sih. Baca mira. Oke. Kita belum mulai mengenai. Oh, udah isi air. Nah, apa yang kalian rasakan pembelajaran hari ini? Rasanya gimana? Jos. Rasanya capek. Maaf. Kita tambahin. Pakai Bu. Rumah ngerti itu. Love you. SMS, DDS, Judes. Saya cakap, emang ya. Kan kalian udah istirahat, udah makan ya. Terus apa manfaatnya kalau mempelajari tentang virus ini? Kalian apa manfaatnya Kak? Dari tahu, kalian dari tahu kan? Jadi semakin hati-hati ya. Kita menjadi bersama. Satu bentar. Video YouTube yang satu lagi belum ya? Kalau di sisi itu. Iya ya. Menit paling ini ada soal 3 tuh ya. Reproduksi virus. Bicara mengenai reproduksi, pasti kita mikirnya menghasilkan anak atau keturunan dengan melibatkan alat kelamin atau sel kelamin ya. Namun kan virus tidak memiliki alat kelamin. Virus tidak memiliki sperma, ovum, tidak ada. Nah, virus hanya memiliki asam inti, ADN atau RNA. Jadi, untuk reproduksi virus, mereka menggunakan yang namanya asam inti sebagai andalannya, bukan sel kelamin. Jadi, untuk spesifik, si virus reproduksi itu dikenal dengan istilah proliferasi. Ya. Nah, bagaimana cara reproduksi atau proliferasi si virus? Dia menggunakan 2 cara atau 2 metode, yaitu secara litik dan lisogenik. Apa itu litik?
Dan apa pula dengan lisogenik? Kira-kira apa persamaan mereka dan apa perbedaan mereka? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak terus video saya ini sampai selesai. Jangan di skip ya, supaya tidak ada salah paham. Dan jangan lupa dukung terus channel saya ini dengan cara klik like, share, komen, dan subscribe ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita lihat teori pembahasan sekaligus latihan soal untuk litik dan lisogenik. Ini dia. Oke, sekarang kita masuk siklus yang pertama untuk reproduksi virus, yaitu siklus litik. Yuk kita belajar pelan-pelan ya, supaya lebih mudah memahami. Yang pertama itu namanya absorpsi. AD ya, bukan AB. Kalau AB absorpsi itu menyerap. Kalau AD absorpsi berarti dia menempel. Jadi tahap yang pertama itu adalah penempelan. Si inang ini misalnya bakteri nih, ini yang bakteri yang inang. Nah, yang datang itu adalah si virus. Jadi yang menempel itu adalah bagian serabut ekor. Serabut ekor si virus itu akan menempel. Nah, yang menempel itu kan ekornya tuh, bukan semua ya, enggak semua badannya. Ekornya menempel. Jadi yang pertama nempel dulu, absorpsi. Yang kedua itu namanya penetrasi atau injeksi. Jadi kalau ada buku menggunakan penetrasi boleh, injeksi juga boleh. Artinya apa? Asam inti dari si virus itu masuk ke dalam tubuh si sel bakteri seperti ini. Kalau sudah masuk, tahap ketiga itu namanya eklivase. Bisa ya, eklivase. Nah, eklivase di sini maksudnya adalah si virus melumpuhkan DNA dari si inang. Di sini kan inangnya tadi bakteri. Jadi DNA bakteri itu dinonaktifkan kira-kira. Jadi yang lebih mengontrol, yang berkuasa itu adalah si DNA si virus. Itu dia eklivase. Kemudian yang tahap keempat itu sintesis. Sintesis ini pembentukan ya. Nah, di sini sudah mulai terjadi pembentukan beberapa partikel daripada si virus. Masih memulai, ada kapsidnya, ada ekornya, ada lehernya. Setelah itu masuk kelima, fase replikasi, berarti penggandaan. Jadi partikel yang satu tadi yang aktif itu digandain. Dan situ ada 3 kapsidnya, ada 3 ekornya, ya. Yang keenam, perakitan. Perakitan di sini semua partikelnya sudah lengkap, artinya sudah menyatu. Tadi kan masih beberapa. Nah, sudah banyak telah di fase ke-6, sudah banyak partikelnya. Setelah itu lisis yang ke-7, artinya dinding sel bakteri itu sebagai inang itu pecah, dihancurkan sehingga keluarlah anakan-anakan virus yang sudah lengkap ya, dan yang jumlahnya juga sudah banyak. Oke, kira-kira gitu ya gambaran dari siklus litik pada reproduksi virus. Bisa dipahami ya, pelan-pelan saja memahaminya. Sekarang kita masuk ke siklus yang kedua, namanya siklus lisogenik. Siklus yang kedua ini lebih panjang daripada siklus litik ya. Kita pelajari pelan-pelan saja. Nomor 1 dan yang kedua, tahap 1 dan tahap 2 sama dengan litik ya. Yang pertama itu absorpsi, berarti penempelan serabut ekor virus ke dinding sel bakteri. Yang kedua itu injeksi sama dengan penetrasi, berarti masuknya asam inti misalnya DNA virus masuk ke dalam tubuh si bakteri. Tahap ketiga, tahap keempat, dan tahap kelima itu berbeda dengan litik. Sementara tahap ke-6, 7, 8, 9, 10 itu sama dengan litik. Ya, jadi ada persamaan dan perbedaannya. Oke, kita lihat tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga itu penggabungan. Jadi DNA virus dengan DNA bakteri itu bergabung ya. Mereka masih temenan kira-kira gitu ya. Ilustrasinya seperti itu. Yang keempat itu adalah pembelahan. Artinya di sini sel bakteri sebagai inang itu membelah. Nah, DNA-nya si virus juga itu membelah.
Yang kelima itu namanya pemisahan. Tadi kan mereka gabung, sekarang mereka pisah. Jadi si DNA si virus pisah dengan si DNA si bakteri sebagainya. Nah di nomor 6, tahap nomor 6, tadi kan mereka sudah pisah tuh. Eklifase. Eklifase di sini berarti si virus itu menonaktifkan DNA si bakteri, jadi lumpuhlah DNA-nya. Sehingga yang mengkoordinir, yang mengontrol itu adalah sepenuhnya si DNA virus. Nah, setelah itu sama dengan sintetik, masuklah dia sintesis, membentuk beberapa partikel dari tubuh si virus. Kapsidnya satu, serabut ekornya satu, lehernya satu. Setelah itu yang ke-8, replikasi, menggandalah. Tadi yang satu kapsid jadi 3, ekornya satu jadi 3, mengganda makin banyak. Berikutnya 9, perakitan. Artinya mereka yang terpisah tadi partikel virus itu menyatu semua, kapsid, leher, ekor itu menyatu lengkap, dan jumlahnya juga sudah banyak. Kemudian yang ke-10, lisis, dinding selnya bakteri pecah, kemudian keluarlah anak-anak virus yang sudah lengkap ya, dan yang sudah banyak. Ya, kira-kira gitu dia gambaran siklus lisogeni. Bisa dipahami dan diikuti ya, pelan-pelan saja memahami. Oke, berikut kita lihat apa persamaan dan perbedaan kedua reproduksi pada virus tadi, litik dan lisogeni. Nah, persamaannya untuk tahap 1 dan 2 sama ya, yang ini ya. Yang pertama absorpsi sama injeksi atau penetrasi. 1 dan 2 sama. Nah, 3, 4, 5 dan piramidal itu sudah berbeda di lisogenik dan di litik. Untuk yang gambarannya yang ketiga itu kan si lisogenik, DNA inang dan DNA virus itu masih bergabung nih, masih menyatu. Ilustrasinya kayak masih say hello, gimana kabar segala macam ya. Kemudian setelah itu ada pembelahan sel. Nah, masih bareng ya kan. Dia membelah, itu juga si virus yang membelah. Nah, setelah itu ya udah baliklah seperti yang di litik. Jadi terjadilah yang namanya replikasi atau eklifase, sintesis, kemudian perakitan sampai kepada lisis. Jadi persamaan mereka itu di tahap awal itu sama, 1, 2 sama, 3, 4, 5 beda, 3, 4, 5 beda, 6, 7, 8 dan sampai lisis baru sama. Kira-kira gitu ya, bisa dipahami kan? Sekarang kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, proses siklus lisogenik secara berurutan pada gambar di bawah ini adalah. Nah, ini yang ditanya lisogenik ya. Nah, ada. Sini jawab. B. Eklipasi assembly, C. Absorpsi assembly penetrasi eklipasi membelah, D. Absorpsi replikasi penetrasi eklipasi membelah, E. Absorpsi penetrasi replikasi assembly eklipasi membelah. Ayo kira-kira apa jawabannya? Yang pasti nomor 1 itu adalah absorpsi, nomor 2 penetrasi. Benar ya? Nah, 1, 2 kita cek yang benar. A. Penetrasi salah. B. Bisa jadi. C. Salah. Karena absorpsi assembly itu perakitan, kita langsung perakitan. B. Salah juga, kita replikasi. E. Salah juga. Ini juga jawabannya. Karena memang itu dari yang muncul langsung itu jawabannya ya. Jadi pertama itu adalah absorpsi, kemudian yang kedua itu adalah penetrasi, ketiga itu eklipasi. Eklipasi sama dengan replikasi, assembly itu perakitan, membelah itu sama dengan lisis. Berarti jawaban yang tepat adalah B, bola. Latihan soal nomor 2. Setelah meninggalkan hidrolisis atau rusak, maka DNA fag masuk ke dalam sel bakteri disebut fase apa? A. Fase penetrasi, B. Fase absorpsi, C. Fase perakitan, D. Fase pembebasan, E. Fase Ayo. Si. Aku. Boleh ayam.
siji, bakso siji. Nanti ya di belakangnya. Yo, Tapi nggak sekarang. mulai. Ya. Itu Apa ya? Cek. Gabungannya dan penggabungannya itu disebut dengan program. Artinya DNA bergabung dengan DNA virus. Berarti jawabannya adalah D. Kurang gampang ya? Gampang sekali. Tentang rakit virus dulu ya. Ada kalau kajian kemarin tuh ya dari penghapus ya belum nyanyi bersama jadi harus pada masih ingat nggak kita Tadi kurang. Kaita. Tadi kurang. Apa balik kan? Iya, museum. Sahur sayur. Oh, mantan dong. Ini kok begini sahur tinggi Ininya tuh di tangan-tangannya dikasih ini. ya, nih akunya tuh maunya begini. Jangan kotor lah. Tangannya tuh jelek. Terus keprimen. Ininya tuh dikasih sorotan merah bagus. Pada ini diomelin. Akunya tuh jadi skater, teman-teman tuh. Aja. Ya ini tuh jangan di ini tuh nggak ada. Yang kononya tuh nggak ada. Ini tuh kuping-kupingan begitu loh. Jangan di rumah kayak ini tempel. Tangannya itu lagi. ya gambar baut yang fake yang kayak kalian buat tadi yang di KPD tuh Panjang, gambarnya orang-orang ini. Ya. ya gue mau minta aku. Kan? Kamu bilang semua? ya Busuk. sebenarnya Dibilangin nggak usah aku. nah ya tuh itu yang benar kalau ada seperti itu nah Wujudnya itu Busuknya ini nih. kalau ini kayak lagi kayak dinner Dong jauh. tuh ininya enggak mungkin tahu ya lu kayak bocah kawan. ini aku udah buat versi ini kita lagi begini ya Aku tuh jadi skater. ini apa nih Ekor. versi ini Itu jarum menusuk. Iya. Ini jarum menusuknya di bawah bu. Jarum menusuk. Ini asam urat ya. Kasih itu. Ya. Ini selonjoran. Ya ininya tuh Itu udah dia bersih bu. Berarti makan gue ya.
buat melindungi sel-sel dan gennya, Bu. Iya. Iya, ini buat melindungi jarum. Artinya dia kebelet ya. Iya tuh, itu nanti takut-takut. Ini tidak kalau nanti ini. Ini bagaimana? Sekiranya ini ada kencang. Nah, benar. Begini kan. Oh. Terus Ya, nanti cek sana sini. tidak tahu ini itu DNA. Kalau yang ini selubung ekor, ini tuh serabut ekor, terus ininya di Dong, scan ya ini. terus ininya tuh di sini. Bumbul. Ini tuh ini fungsinya adalah kepala untuk melindungi DNA. Makanya saya bisa Nah, ya, masih ya, kita tahu ya. saya aja tak. Siap. Halo anak-anak. Kalau ini adalah kepala, fungsinya untuk menjaga ini pertama. Nomor yang kedua ini asam atau DNA. DNA fungsinya membawa informasi untuk melepaskan Nomor 3 ini adalah selubung apa? Fungsinya untuk menginjeksikan orang-orang enggak perlu saya. Ini
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya perwakilan dari Komisi 1 yang menjelaskan kultur rakyat materi terus yang datang saya kasih tunjuk kepala yang di samping ada ini asam dan yang di tengah ini ada daerah panjang namanya selumbung ekor. Di sini ada yang bentuknya kaki itu namanya selumbung ekor, dan di sini di sampingnya di bawahnya itu namanya benteng dasar. Jangan sih. Paling bawah itu namanya jarum bertusuk. Ya, Ansor. itu kayak gini lah, begitulah bentuk struktur material KG. Terus, ya sekian, terima kasih. Dan sekian. Tepuk tangan. Ini dia kan tadi. Lah, di rumah aja ini. Direk. Tapi sih setel lagu sih. Lagu yang Negeri. kita nyanyi dulu ya, nanti satu-satu nyanyi ya. Nyanyi bersama. Saya siji. Apa lu? Jangan harus putar di balon tuh ada 5. Ada 5 pelakatan generasi yang masuk terima membuat langit minus dol dari enam pecah ada ambisi fisik berakhir terus ada ujung atau simpan injeksi dilanjut bersisipan secara tinggal inangnya pecah berakhir siklusnya. Yang suara laki-laki. Oke. Iya, laki dulu terus nanti perempuan. Di sekolah ini sih. Aku ada kompetensi pengetahuan vegetasi yang masuk merah muda dan buah terus balon minus dot hatiku sangat pecah lalunya habis ku pegang sedikit ada ujung atau sifat injeksi dilanjut penyisipan inangnya pecah berakhirlah siklusnya. Ya, dia dong kali kalau Ayo, apa ya?
Ini baik. Biar ada variasi nanti. Kalau baku aja. Udah berdiri aja berdiri. Ayo, dua maju. Dari cewek ke sini. Lanang terus kok. Ayo ya sok. Abis perempuannya diam aja. Ngantuk tak? Ah, Ayo berdiri. Berdiri. Ini sih aku. Selesai. Berdiri. Turun kaki. Terakhir di sini kan. Kan lagi jangan malaikat nemu. Jangan malaikat nemu. Jadi ya, ini berarti virus itu bukan merupakan sel yang memiliki membran sel atau Secara logika, ya. teruskan kata sini secara Orang guru di depan terus nanti muridnya pada ngobrol sendiri gimana rasanya? Ya kan, intinya nanti kamu yang di depan jadi guru, ya kan? Suatu saat kamu bisa jadi guru, praktisnya. Nah, jadi seperti kalian ketahui bahwa unit kecil dari makhluk hidup itu adalah sel, ya. Namun virus tidak memiliki komponen sel tersebut, ya, kecuali mempunyai asam nukleat DNA saja, ya. Dengan demikian dilihat dari strukturnya virus bukan makhluk hidup, ya. Satu-satunya ciri makhluk hidup yang dimiliki oleh virus adalah mampu badan produksi berkembang tadi ya, siklus dari misalnya itu virus dapat berkembang diri dengan apa hanya jika berada dalam sel Bedanya virus baik sama virus baik apa? Semuanya kalau dia bermodifikasi berproduksi dengan cara politik dan sebagainya. Jadi virus baik virus jahat nggak bisa dibedain apa? Kalau virus jahat virus baik kalau ada di pelajaran bioteknologi, kalau virus ada juga bakteri. Kalau virus umum iya bakteri. Kalau ini maksudnya Tentang virus ya, dibedakan antara virus dan bakteri, beda. Kalau bakteri ada yang baiknya untuk bikin tempe gitu itu ada bakterinya, tempe apa, ada susu itu nanti ada di pelajaran bioteknologi, ada di selanjutnya nanti dia dijelaskan apa materi saat ini. Ayo nyanyi lagi tak? Yuk, gas. Nyanyi lagi sama-sama. Waktunya tinggal 9 menit lagi, sekitar 8 menit lagi. Jadi nanti yang perempuan waktu 5 biar ada 5 Kalau ke sana nggak apa-apa ya, biar di sini kalau ke sini 5 menit. Kalau dua mau berarti kalau di sini rame-rame sama-sama sambil waktunya. Wow. Kesimpulannya menurut kalian gimana pelajaran hari ini tentang filosofi? Seru dan menyenangkan. Iya. Siapa lagi Seneng saya? deh, Pak. Seneng deh, Pak. Enggak, Enggak, seneng deh. enggak. sedikit Mau nyanyi lagi enggak? Kira-kira bareng-bareng. siapa aja nanti lanjut Lanjut. pokoknya ame Potong dulu Hamsa. jangan leres Ya wes minta tukang ame soalnya dulunya nggak pernah ada tukang ame ini. Makan di Joman dah. nggak pernah bu Di luar video nanti kita jadi kayak gitu kaki kalau sapu di tamu itu kameranya yang bisa sapu ya nyanyi bareng-bareng juga. Ini apa lagi tuh? Ya tadi yang tadi diapalin. Oh, Kan Lang. biasanya kalau di yang nikah tuh nanti apal gitu, jadi lama-lama apal sendiri. Kamu sekarang tuh sudah apal. Tidak
balonku ada 5 ya itu ya sakitnya. Jadi kalian ada 5 gitu. Ibu yakin kalian bisa ya hafal itu jangan cuma biasa aja sekarang cuacanya agak panas ya juga kondisi yang seperti ini dan nanti kalian boleh mohon nanti kalian ingat ya pembelajaran kali ini ya. Berdiri. Belajar sih. Ada 5 Ayo mulai dari soyot ya. Ulang ya, di jusi ulang dikit. Kopi. Ah, salaman dikit. Adanya pintu doang nih. Saya mie ayam. Iya, hati-hati ya. Iya, Pak. Mie ayam aja. Mie ayam. Lulus ya, lulus ya. Mie ayam. Itu pintunya ada di
Kelihatan datanya. Fit. Jadi kayak ini untuk tiris dulu. Tiris dulu. Boleh tak Pak? Lewat. Bisa tiris dulu. Ya nggak tahu ya. Tiris dulu. Iya. Berarti kan udah Yunus mie ayam ya, Bu? Baik. Langsung 1 menit. Kalau itu udah di depan ini. Yang ini nih, yang mulai 1 menit ya, Bang. Kayaknya dimaklum nih. Iya ya, kayak gitu juga. Lebih dimaklum 20 menit sih. Kalau ya sini yang ada sini balik sini dulu. Ya, hati-hati ya. Terima kasih ya. Boleh mana?